Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi nih di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Perkenalkan, aku Alif akan membersamai Pekoners dimanapun dan dalam keadaan apapun. Tentunya pembahasan kita kali ini merupakan pembahasan yang sangat menarik nih untuk dinikmati ya Pekoners. Nah, ubur-ubur ikan lele. Kita bincang santai dengan guru besar nih Le. Nah, penasaran kan tentang tema apa yang kita bahas pada podcast kali ini? Nah, tentunya bagaimana perjalanan dan pengalaman beliau hingga mendapatkan gelar guru besar. Wah, menarik kan? Langsung saja kita sapa guestar istimewa kita pada podcast hari ini. Halo Prof. Halo Alif, halo Pekoners. Halo Pekoners. Selamat datang di podcast Pendidikan Ekonomi ya Prof Erni. Oh ya, terima kasih Alif atas undangannya. Baik, nah perlu kita ketahui nih Pekoners bahwasanya Prof Erni mendapatkan gelar guru besar di bulan Desember tahun 2024. Betul nggak Prof? Ya, betul Alif. Betul. Nah, sebelum kita mengulik tentang bagaimana mendapatkan gelar guru besar tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana riwayat pendidikan Prof Erni, di mana Prof Erni merupakan lulusan S1 dari Universitas Andalas, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di Universitas Utara Malaysia. Nah, boleh diceritakan kepada Pekoners nih Prof, bagaimana perjalanan Prof selama mengemban masa perkuliahan? Oke, terima kasih Alif. Pendidikan saya untuk perguruan tinggi saya mulai di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan jurusan manajemen. Keahlian atau konsentrasi saya adalah manajemen keuangan. Tamat dalam waktu 3 tahun 11 bulan. Pada masa itu luar biasa. Predikatnya cum laude. Kata senior-senior sudah 10 tahun tidak ada cum laude di Fakultas Ekonomi UNAN pada masa itu. Dan setelah 10 tahun itulah berasal dari Prodi Manajemen, jurusan manajemen. Ibu lulus cum laude di tahun 1997 dengan IPK 3,62. Itu sudah luar biasa. Luar biasa ya Bu, apalagi di zaman itu ya Bu. Di zaman sekarang aja ya, kita mendapatkan IP 3,5 ke atas itu merupakan suatu hal yang luar biasa, betul kan Bu? Betul ya. Apalagi di zaman tahun sebelum 2000, betul Bu? Ibu tahun 1993 sampai tahun 1997 mendapatkan IP 3,6 dengan lulusan cum laude. Iya, betul. 20 tahun pemecah rekor, Pak. Iya. Luar biasa. Betul, Pak. Kemudian Ibu waktu itu tuh kan kita untuk jadi dosen itu kan tidak mesti doktor atau master. Setelah wisuda dipanggil oleh ketua jurusan Bapak Yohanes Khatib, mau enggak jadi dosen katanya ke Ibu. Itu IKIP, nah UNP itu kan namanya IKIP dulu. Ya, itu betul. IKIP lagi perlu dosen loh. Oh ya, Ibu tanya, di sini memang tidak perlu dosen. Oh di sini tidak ada katanya, karena saat ini belum ada rekrutmen untuk dosen. Lalu Ibu direkomendasikan untuk datang ke IKIP menemui ketua jurusan ekonomi pada masa itu, yaitu Bapak Kamarudin SEMS. Ibu temui, oh ya silahkan katanya. Kalau bahasanya Ibu diterima sebagai dosen di sini. Tapi waktu itu belum ada rekrutmen untuk CPNS. Nah kebetulan selang beberapa bulan Ibu masuk sekitar bulan September, Oktober itu ada rekrutmen CPNS untuk dosen di IKIP Padang pada masa itu. Nah ikutlah Ibu tes bersama teman-teman yang lain dan loloslah waktu itu untuk manajemen itu Ibu sendiri Erni Maslupi, kemudian Bapak Syahrizal yang kadep sekarang dan Ibu Rahmiati. Untuk Pekon waktu itu belum ada dosen untuk rekrutmen ya, karena waktu itu prodi IKIP berubah menjadi universitas sehingga memerlukan dosen-dosen dari prodi non kependidikan. Nah 2 tahun Ibu mengajar di jurusan ekonomi pada waktu itu Fakultas Ilmu Sosial ya. Lalu ditugaskan untuk sekolah ke Universitas Gadjah Mada mengambil Magister Sains dan Ibu juga mengambil keahlian manajemen keuangan. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan studi dalam tempo waktu 18 bulan dengan IPK 3,94 pada masa itu. Ya juga lulus cum laude alhamdulillah. S2 nggak nyampe 2 tahun berarti. Ya 18 bulan. 18 bulan. Habis mata kuliah itu langsung ujian tesis. Tesis lagi? Ujian tesis atau pendadaran namanya kalau di Gadjah Mada itu. Alhamdulillah selesai kuliah Ibu kembali ke kampus untuk mengajar. Betul. Lalu di tahun 2006 waktu itu Ibu menjadi sekretaris prodi namanya. Waktu itu belum ada nama jurusan ya. Prodi manajemen
Bapak Dekan Prof. Samsul Amar meminta Ibu untuk melanjutkan studi ke University Utara Malaysia sebagai wujud kerjasama dengan UUM pada masa itu. Lalu Ibu berangkatlah tahun 2006 bulan Oktober. Lalu alhamdulillah selesai PhD-nya dalam tempo waktu 4 tahun. FAIFA atau kita sebut kalau di Indonesia namanya ujian disertasi ya. FAIFA dilakukan pada bulan Oktober tahun 2010. Nah, cuman kalau di luar negeri kan convocation atau wisuda itu tidak seperti kita 4 kali setahun atau berapa. Kalau di luar itu convocation atau wisuda itu hanya 1 kali setahun. Hanya 1 kali dalam 1 kali setahun. Gitu. Jadi akhirnya Ibu menunggu untuk di wisuda atau convocation itu pada tahun berikutnya 2011 pada bulan Oktober 2011. Jadi alhamdulillah setelah menyelesaikan semua kembali untuk bertugas di Universitas Negeri Padang. Ya, begitulah kira-kira Alif. Sangat menarik ini untuk dicontoh, bahkan untuk dicontoh bagaimana pengalaman pendidikan dari Prof. Erni. Kalau terkait dengan sedikit kita uli ini, Bu, berarti Ibu di zaman Prof. Kamaludin, kalau dikenal pas masuk ke UNP, betul? Bapak Kamarudin itu berbeda dengan Prof. Kamaludin. Sorry Bu. Kamaludin. Kalau Prof. Kamaludin itu salah satu dosen senior di Fakultas Ekonomi atau dulu nama jurusan Ekonomi. Beliaulah profesor satu-satunya pada masa itu. Profesor satu-satunya pada masa itu. Sekarang Ibu yang merupakan pertama lah ibaratnya. Kalau sekarang Ibu merupakan profesor perempuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis satu-satunya untuk saat ini. Saat ini ya. Semoga ada adik-adik berikutnya. Amin. Wah, luar biasa ya Pekoners, bagaimana perjalanan karir Prof. Erni dari mulai pendidikan S1 hingga S3. Nah, seperti yang kita ketahui nih Prof S1 dan S2 di dalam negeri. Nah, S3 Prof ke luar negeri, khususnya di Malaysia. Nah, itu apa yang mendorong Prof untuk bisa melanjutkan S3 di luar negeri, khususnya di Universitas Utara Malaysia tadi, Prof? Oke, terima kasih Alif. Pada saat itu Ibu kan sebagai sekretaris prodi. Memang ada niat untuk melanjutkan studi S3, tetapi pada waktu itu belum terfikirkan untuk ke luar negeri. Nah, Bapak Dekan pada masa itu, Bapak Prof. Samsul Amar, karena beliau sedang menggagas kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia untuk program dual degree yang ada di manajemen, salah satu bentuknya harus mengirimkan staf atau dosen untuk studi lanjut ke UUM. Lalu waktu itu Ibu diminta oleh Prof. Samsul Amar, Bu Erni nanti sekolah ya ke UUM. Kaget juga karena banyak senior-senior di atas Ibu itu kan banyak yang S2 menunggu S3. Tetapi pada saat itu dekan menunjuk Ibu untuk kuliah ke Malaysia. Lalu Ibu sampaikan ada niat untuk sekolah, tetapi belum untuk saat ini. Tak apa-apa sekarang aja, kata beliau. Nah, Ibu disuruh menghubungi waktu itu Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Pil Yanuar Kiram, yang pernah menjadi rektor juga di UNP setelah periode Bapak Mawardi Effendi. Lalu Ibu temui beliau, ternyata ada program beasiswa Gerakan 1000 Doktor oleh Gubernur Gamawan Fauzi pada masa itu. Lalu kata beliau, ya nanti Erni saya masukkan ke dalam program beasiswa 1000 dokter dari pemerintah daerah. Waktu itu cuma diberi 15 juta, kita belikan ke ringgit waktu itu 2.500, dapat 6.000 ringgit. Ya. Dengan kondisi waktu itu tidak ada beasiswa dari lembaga pemerintah seperti dari Dikti ya pada masa itu, hanya diberi bantuan oleh gubernur sebesar 6.000 ringgit. Ya, kalau 6.000 ringgit itu mungkin hanya bisa untuk bayar SPP dan untuk membayar asrama. Kalau di sini ya, kalau di sana namanya koles untuk kediaman mahasiswa PhD. Lalu niat ikhlas patuh kepada pimpinan, disuruh sekolah, akhirnya berangkat sekolah. Berpikir pada waktu itu kan ada gaji dosen pada masa itu 3 juta lah. Ya, kan ada gaji, nggak usah lah pikir-pikir panjang. Jadi
mungkin karena ibu enggak terlalu entah karena ibu lupa berpikir nanti kalau enggak ada duit bagaimana di luar negeri, entah kenapa, atau Allah lupakan arah ke sana. Kalau kita ingat nanti kalau enggak cukup duit pasti kita khawatir ya. Kalau enggak ada duit nanti gimana ini, gimana itu, kalau enggak beasiswa, kan ada sebagian orang begitu. Jadi ragu kita untuk keluar ya, Pak. Pada saat itu ibu hanya fokus disuruh sekolah, ya pergi sekolah, enggak pernah mikir nanti kalau enggak ada beasiswa gimana, nanti kalau enggak ada duit bagaimana. Enggak pernah pikir, hanya patuh kepada pimpinan dan pergi sekolah. Ternyata Allah beri kemudahan dan kelancaran. Pada saat setahun ibu kuliah di Malaysia, pertama kali Dikti Jakarta membuka program beasiswa ke luar negeri. Itu tahun pertama, itu di tahun 2007. Lalu ibu coba urus. Ibu sedang di Malaysia itu, ibu coba urus, siapkan semua dokumen, kirim ke Indonesia. Ternyata lolos didanai oleh Dikti. Jumlah dananya pada masa itu ya lumayan, 7 juta per bulan. Dari 3 juta ke 7 juta, Bu. Dari kalau tadi itu kan 15 juta ya. Atau setara dengan 6.000 ringgit ya. 15 juta itu kan untuk 1 tahun. Itu 1 tahun. Menjadi 7 juta per bulan, satu semester itu 42 juta. 42 juta. Itu luar biasa. Mungkin itu rezeki ya. Saya pikir waktu itu mungkin itu wujud patuh kepada pimpinan. Disuruh dekan sekolah tanpa ya ikut aja apa yang disarankan dekan, pasti berpikir untuk kebaikan kita. Ya, betul, Pak. Nah, cuman S3 di luar negeri itu yang diperlukan memang komitmen kita yang luar biasa. Nah, mungkin bagi pekoners atau calon-calon PhD di luar negeri yang akan melanjutkan studi, bagaimana tipsnya? Nah, dulu sebelum saya berangkat, saya diskusi dengan salah satu dosen di UNP ini yang kuliah di luar negeri, di Malaysia juga. Lalu disarankan kita itu untuk mencari supervisor. Kalau di Indonesia namanya pembimbing ya. Pembimbing. Supervisor dulu sebelum kita datang ke luar negeri atau ke negara yang kita tuju. Lalu saya coba masuk ke webnya. Saya ketik research interest, ketertarikan kita dalam penelitian dalam apa topiknya. Saya ketik, keluar nama profesor saya yang sekarang supervisor ya, kalau pembimbing kalau di Indonesia atau promotor kalau di Indonesia. Namanya Prof. Nur Adiana Hyo Abdullah. Keluar itu ada emailnya, saya kirim email, saya sampaikan saya adalah Erni Masdupi, candidate of PhD student dari UNP, berniat untuk mengajukan diri sebagai student Prof. Nur Adiana pada masa itu. Lalu dia minta could you send your curriculum vitae, dimintanya kirim CV. Saya kirimkan CV, dilihatnya ternyata salah satu faktor pertimbangan bagi dosen di luar negeri untuk mengambil kita sebagai studennya adalah melihat publication. Publication juga. Pada masa itu ibu sudah publish di jurnal JB UGM. Waktu itu akreditasi jurnal itu kan enggak Sinta 1, 2, 3 kayak sekarang. Adalah akreditasinya A. Ibu pernah publish di sana. Ternyata beliau berkali-kali submit jurnal ke sana ditolak terus, tidak pernah publish. Oh, ini adalah student ini menurut dia ini cemerlang tuh ini pintar lah barangkali gitu katanya. Lalu diterimalah ibu sebagai student PhD-nya. Itu kan secara komunikasi kita berdua dengan supervisor. Nah, setelah itu baru ibu tanya ke Prof. Nur Adiana itu, bagaimana cara jadi student? Nanti dia yang hubungi, kalau di kita rektorat ya, dihubungi rektorat internasional office dan international affair, apa aja dokumen yang mesti disiapkan, beliau yang sampaikan, siapkan dokumen ini, hubungi ini. Jadi tipsnya kalau kita mau kuliah di luar negeri, sebelum kita datang sebaiknya memang sudah ada komunikasi terlebih dahulu dengan calon supervisor atau calon promotor untuk program PhD tersebut. Calon pembimbing lah biasa kita. Kalau di Indonesia promotor atau pembimbing Alhamdulillah ibu berangkat diberikan kemudahan oleh Allah. Padahal ibu waktu itu ya perempuan umur berapa lah? Umur 32 tahun, belum pernah ke luar negeri. Ya walaupun Malaysia dekat, jelas adat istiadatnya dikatakan mirip, tapi jauh juga bedanya. Bagaimana tipsnya lagi kalau ibu mau keluar negeri? Ibu tanya ke dosen yang pernah kuliah di sana, jarak antara KL ke kampus kita berapa lama? Kalau dari terminal ini sudah naik pesawat, kemana kita lagi? Oh, ke terminal Puduraya, berapa menit? Kalau by card, ibu tanya berapa ongkosnya, berapa ringgit, supaya kita tidak ditipu orang. Jadi ibu tanya tips itu. Oh, dari ini ke sini berapa lama, berapa ongkosnya, berapa jam perjalanan? Karena datang sendiri ya. Syukur alhamdulillah ibu datang ke sana lancar, sampailah di kampus. Nah, UM itu kampus yang luar biasa, ketemu supervisor kita, langsung kuliah.
Langsung kuliah Begitulah seperti biasa kira-kira, Prof Alif. gitu. Luar biasa Prof. Berarti yang mendorong Prof untuk sampai berkuliah di luar negeri sebenarnya karena tuntutan dari petinggi dekan lah ya Bu, dari pada masa itu. Tapi kita memang ada niat kan Bu untuk keluar negeri kalau ibunya. Memang ibu ada niat juga untuk kuliah ke luar negeri. Cuman waktu itu waktunya tidak sedekat Tidak, itu, ya. tidak secepat itu, karena ibu baru pulang kuliah S2. Jadi adalah rencana lain yang mesti dilakukan sebelum berangkat sekolah. Tapi waktu itu karena mendukung UNP untuk menjadi universitas yang lebih besar, dikenal secara nasional juga internasional, ikut mewujudkan niat pimpinan baik rektor maupun dekan untuk mewujudkan universitas yang lebih baik atau seperti sekarang world class university. Kayaknya itu kuncinya, patuh kepada pimpinan. Patuh kepada pimpinan dan Itu fokus kayaknya betul ya Bu. fokus dan satu lagi, kuliah di sana waktu itu udah canggih dibandingkan di sini ya. Di sini belum ada mahasiswa pakai laptop pada masa itu ya. Masa itu. Belum ada orang yang laptop duduk di mana-mana pakai laptop, pakai wifi. Ibu tinggalkan kampus belum ada itu. Di sana udah banyak seperti itu. Tapi 4 tahun kemudian ibu pulang, fenomena yang ibu lihat di luar negeri sudah ada di kampus Ya, ini. sudah sama, jadi Alhamdulillah sudah bisa kita mengejar jauh kemajuan ya, Pak. perkembangannya. Ya. Nah, jadi untuk international students memang kita harus bekal bahasa Inggris yang bagus. Karena kalau kita, walaupun Malaysia ya, kita menganggap bahasanya gampang, mudah. Bahasa Melayu itu lebih berat daripada bahasa Inggris. Kalau menulis sesuai dengan ejaan yang mereka, kalau di Indonesia kan dulu ejaan yang disempurnakan IED itu, di sana sulit untuk mendapatkan proofread untuk karya dalam bahasa Melayu. Karena orang sana cenderung untuk speak in English, menulis in English. Jadi untuk proofread tulisan kita itu udah tepat belum bahasa Melayu yang kita buat itu agak susah mendapatkannya. Lebih mudah mendapatkan orang untuk proofread tulisan kita dalam in English. Nah, itu begitu kalau di Malaysia itu. Ini merupakan hal yang nggak semua orang tahu ini Prof. Kalau rupanya bahasa Melayu tidak segampang yang kita kira. Itulah kalau termasuk tantangan gitu Ya, dalam betul. berkuliah di Malaysia. Nah, bisa ceritakan dong Prof, apa tantangan terbesar dalam menjalani pendidikan Prof semasa S3 di Malaysia? Nah, tantangan terbesar kalau kuliah di Malaysia ya, di luar negeri kata orang pada umumnya, betul juga negara lain, kuliah itu tidak akademik tuh biasanya tidak ada yang jadi problem bagi mahasiswa S2 S3 di luar negeri itu. Akademik itu tidak ada jadi problem. Problem utama bagi mahasiswa postgraduate itu adalah biasanya adalah keluarga dan yang di luar keluarga. Pokoknya bukan masalah akademik, biasanya keluarga, tempat kerja. Pada masa 2 tahun kuliah, ibu menikah. Iya. Ibu menikah, lalu menikah, tetap kuliah. Yang namanya wanita hamil, ya setelah menikah tuh ibu dalam masa pregnant itu mabuk luar biasa. Nah, itu tipsnya, sebaiknya ya, walaupun kita kata hamilkah, punya bayi kah, lagi nursery atau apapun, kalau kita tetap punya target bahwasanya kita akan selesai pada waktu yang sudah kita rencanakan, apapun yang terjadi itu tidak jadi kendala. Ya, memang ujian yang paling berat yang ibu rasakan non akademik di saat ibu anak lahir, kita bawa lagi melahirkan pulang ke Indonesia, lalu kembali lagi ke Malaysia, lalu karena studi ibu tuh akan selesai dalam waktu dekat, mungkin setahun lebih lah gitu ya akan selesai. Maka waktu itu ibu tidak mengurus visa anak, hanya kan kita sesama negara ASEAN kan bebas masuk, tinggal 30 hari. Nah, ibu awalnya pakai single entry 3 bulan. Habis itu rasa-rasa mau selesai, ternyata masih banyak juga urusan yang mau diurus di sana. Yang paling berat waktu itu ketika anak ibu yang namanya gadis itu disuruh kirim ke Indonesia. Could you send your baby to Indonesia and live here with your mom, kata Prof. Diana waktu itu ke ibu. Lalu ibu sampaikan, oh tidak bisa. Ibu sampaikan bahwasanya ibu bisa kok mencapai PhD sesuai dengan targetnya, walaupun membawa baby. Nah, itu luar biasa ya, karena punya bayi sebagai ibu muda, tidak tahu cara bagaimana mengurus bayi, memberi makan bayi, mungkin kita tahu ya. Ibu muda so idealis sampai anak ibu sembelit. Itulah yang ibu rasakan tantangan terbesar ketika kita mengurus bayi, ketika kita S3. Di luar negeri Di luar negeri, dan satu lagi, di Malaysia itu kan dekat dengan Thailand kampus ibu tuh. Kalau musim panas itu, hujan tidak turun-turun, kekeringan, akhir datangkan dari luar. Jadi memang kalau menurut ibu S3 di luar negeri itu bukan akademik yang problem. Di antaranya culture shock,
ya, kemudian masalah keluarga kayak tadi itu ya, kita punya baby, bagaimana visa anak kita, visa keluarga, itulah biasa-biasa masalah asuransi biasanya. Kalau ibu lebih ke kondisi pada waktu itu karena anak masih bayi disuruh pulangkan ke Indonesia atau dideportasi, itu berat itu. Lalu alhamdulillah ibu bisa submit dan tanpa problem yang begitu berarti terkait dengan visa anak. Dan di luar negeri kadang-kadang ada kondisi, rasanya kalau kita tidak kekeh kita dengan tujuan kita, rasanya mau pulang ke Indonesia tidak tahan. Ada musim kemarau yang luar biasa itu, kita tidak punya air, ibu tinggal di lantai 2, mengangkat air, punya baby tidak ada air, itu luar biasa itu. Tidak ada air, bagaimana mau mencuci pakaian, mau masak segala macam. Rasanya mau pulang ke Indonesia, tidak kuat lagi di Malaysia itu gitu loh. Oke, jadi tantangan kalau kita kuliah di luar negeri itu, kalau kita dengar dari teman-teman, memang non akademik yang besar. Di antaranya culture shock ya. Culture shock itu kalau di luar negeri yang beda musimnya dengan kita, masalah suhu, masalah makanan, masalah halal food, masalah cara bertetangga, cara berteman. Nah, kalau kebetulan ibu kuliah di Malaysia kan kita satu rumpun, beberapa kebiasaan itu sama. Ternyata tidak juga, karena di sana itu banyak international students, ada 43 negara pada masa itu dan tinggal di college yang sama. College itu kalau kita asrama lah ya. Asrama. Lalu mereka apa tradisi di negaranya dibawanya ke situ. Jadi mereka aktivitasnya tuh di siang hari mereka di negaranya mungkin siang, di malam hari negaranya siang, dia bawanya, dia merasa itu siang. Terus besok pagi mereka tidur, bangunnya siang, lalu bekerjanya malam. Ada culture shock itu bisa lama bagi mahasiswa tertentu. Nah, karena kita satu rumpun, kalau Malaysia mungkin masalah suhu, cuaca dan pergantian siang malam pun sama, hanya berbeda sedikit saja 1 jam waktu sholatnya. Lalu yang berat itu di sana ibu merasakan pada saat musim kemarau luar biasa. Kita harus mengangkat air, datang air dengan tangki yang besar, lalu ya kayak mana lah orang rebutan air kayak di Gaza, kayak gitulah rebutan air. Kita bawa ember, ibu punya baby, lalu diangkat air itu ke lantai 2. Mana sanggup kita perempuan ya. Kadang ada orang yang bertipe selero mau membantu, diangkatkannya sampai ke lantai 2 itu, ada yang tidak, cuma lihat. Itu tuh luar biasa. Rasa waktu itu ibu mau balik ke Indonesia, nggak tahan, nggak sanggup. Punya baby, subuh-subuh ibu pergi keluar, ada teman orang Indonesia, orang Jember, boleh enggak numpang, dia lagi pulang ke Indonesia, boleh numpang ke rumahnya, karena rumahnya agak kerendahan, kayak dia kayak kampus Sudan tuh lah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dia agak kerendahan, mungkin air subuh-subuh mengalir. Sebelum subuh ibu udah mengendong baby untuk pergi ke blok, ibu blok T, dia di blok U ya, untuk pergi ke blok U itu untuk mencuci. Anak ibu gadis itu masih baby loh. Ibu mencuci, letakkan baby itu di lantai, dialas dengan depan kamar mandi, mencuci. Tengok juga lagi, mandikan baby, jemur kain, ibu mandi, balik lagi ke blok T. Itu luar biasa, itu lama, cukup lama terkait dengan kelangkaan air yang terjadi di UM. Itu lebih berat daripada mengerjakan tesis ya. Yang ibu rasakan itu lebih berat karena ibu punya baby ya. Tapi alhamdulillah karena kesabaran dan niat kita yang tadi biar dapat PhD, membantu lembaga untuk bertumbuh lebih, untuk menjadi world class university, tentu cita-cita pada masa itu untuk jangka panjang ya, seperti pada masa sekarang ya. Alhamdulillah ibu bisa menyelesaikan tesis. Kalau di luar negeri itu tesis semua, mau S1, S2, S3 sebutannya tesis. Oh, sebutannya tesis. Ada istilah skripsi, tesis, disertasi. Dia sebutnya tesis. Ibu bisa submit tesis, lalu submit, ibu pulang ke Indonesia. Menunggu jadwal VIVA. VIVA itu ujian dokter, itu ujian disertasi itu. Menunggu jadwal VIVA itu biasanya bisa setahun, bisa 6 bulan. Karena beberapa tips disampaikan oleh supervisor atau promotor tadi, akhirnya ibu cuma menunggu 6 bulan. Ibu balik ke Indonesia sebelum ujian, maka dikirim ke email. Akan dilakukan VIVA, ibu kembali ke Malaysia dan dilakukan VIVA dalam kondisi waktu itu ya masih gadis, itu masih baby. Sendiri ibu di Malaysia membuat PowerPoint, anak muncul sebentar, printer tuh udah ditekannya, dimasukin duit koin. Di printer itu laptop ibu ditekannya, fungsinya tuh udah berubah semua. Fungsi yang misalkan ada nomor, ada angka, itu udah berubah-ubah fungsi semua. Bingung gimana cara menyelesaikannya. Tapi itu tadi semua olah gerakan. Datang pula lagi anak ibu yang masih bayi itu, dia naik ke meja belajar ibu, ditokoknya gitu kan, dipukulnya. Laptop itu kembali lagi fungsinya. Itulah tantangan-tantangan kalau kita itu tadi. Tantangan S3 atau S2 di luar negeri bukan masalah akademik, tapi lebih kepada culture shock kah, terkait dengan keluarga kah, dan
suasana atau kebiasaan di sana. Nah, itu biasanya kalau akademik itu biasanya jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Kita hubungan dengan dosen itu juga kayak apa ya? Kayak kakak dan adik, kayak keluarga. Student PhD itu selalu dijamu sama supervisornya, diundang makan malam. Tujuannya supaya lebih mendekatkan diri dosen dengan studennya dengan dosen. Kalau dia ada keluarga, nanti dijamu keluarganya. Begitulah kalau di luar negeri sekolah. Ibu rasa itu kebiasaan tidak hanya di Malaysia. Karena di Malaysia itu dosen-dosen itu kan kayak supervisor ibu itu dia tamat dari UK. S1 S2-nya UK. S3-nya ada di Amerika satu, lupa ibu yang mana yang Amerika. Dia tamat luar negeri. Jadi kebiasaan-kebiasaan akademik luar negeri itu yang dibawanya ke UM. Gitu dia. Iya, Alif. Iya, Prof. Berarti luar biasa tantangan Prof ini jadi dominan ke non akademik ya, Prof. Apalagi kita sebagai mahasiswa, terlebih lagi S3 di luar negeri. Pastinya tantangan akademik akan kita jalani ataupun kita lewati dengan alhamdulillah mudah ya, Prof, diberi kemudahan. Tapi di non akademik begitu luar biasa dari tantangan yang Prof jalani, dari mulai kekeringan, culture shock, ada bayi ya, Prof, yang dibawa ke sana. Bagaimana menjalankan itu semua dengan niat, maka itu semua akan terlewatkan ya, Prof. Apalagi niat kita memang betul-betul tulus untuk memperoleh ke jenjang pendidikan yang lebih baik ya, Prof, untuk memajukan lembaga juga, untuk mendapatkan PhD. Nah, begitu Pekoners. Nah, terkait dengan hal itu, Prof, berarti dari segi cuaca, dari segi bagaimana budaya di sana aja sama di sini sudah berbeda ya, Prof. Nah, kalau perbedaan cara belajar lah atau budaya khususnya di bagian akademik ini, Prof, di sana dengan di Indonesia itu bagaimana perbedaannya menurut Prof? Nah, itu kalau di Malaysia ya, pada umumnya kalau di luar negeri saya tanya teman-teman yang kuliah di negara lain, itu student tuh suka ke library. Suka ke library, ke perpustakaan. Oh, ke perpustakaan. Suka ke perpustakaan. Mencari buku kah, mencari artikel kah. Nah, di masa saya kuliah, perpustakaan itu kita hanya cari buku-buku yang mungkin tidak ketemu secara online. Karena UM itu pada masa itu sudah memiliki library. uum.edu.my, di depannya tambah lib, berarti lib itu library. Kita bisa akses jurnal, akses buku, akses contoh disertasi dari luar negeri. Hanya kita duduk di asrama kita. Jaringan pada masa itu jaringan komputer sangat kuat. Kita mau ngeprint, kalau tidak punya printer print dari rumah, nanti ambil di kampus. Udah kayak gitu pada masa itu. Ya, di tahun 2000 berapa tuh? 2006 ya. 2006 2007. Kira-kira berapa tahun yang lalu tuh? Hampir 20 tahun yang lalu. Jadi wifi-nya lancar. Kalau ibu pribadi pergi ke perpustakaan itu karena punya bayi ya, hanya kalau perlu buku yang tidak dapat atau tidak tersedia di library online UUM tadi. Nah, pada umumnya buku-buku yang klasik itu tidak ada, tapi buku-bukunya update, artikel-artikel. Kalau menulis disertasi kan umumnya dari jurnal. Itu banyak, sampai pegal tangan. Pas sampai sana, kan dulu ya, ibu beli printer karena semangat nih download artikel, jurnal finance, ibu download semua. Ibu beli printer, hari itu juga langsung habis. Dalam sekian jam habis tintanya. Begitu semangatnya ibu ngeprint ya. Karena di sini kan kita tidak biasa dapatkan jurnal-jurnal bagus itu. Di sana aksesnya luar biasa. Sehingga sangat membantu kemudahan bagi PhD student untuk belajar. Kan kesediaan jurnal kan itu yang utama. Nah, itulah yang membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan studi tersebut ya, Prof. Berarti di sana mahasiswanya sadar akan sering ke perpustakaan, sering mencari jurnal, sering mencari sumber bacaan, nah, Prof. Itu yang terjadi di masa itu, khususnya di Malaysia, di Universitas Prof mengambil S3, itu yang melakukan tersebut S1, S2, S3, Prof. Seluruh mahasiswa. Semua students, apalagi untuk S3 karena kita disyaratkan itu menulis disertasi itu atau tesis itu adalah dari artikel-artikel. Dari artikel-artikel, Prof. Karena perpus di sana tidak hanya untuk belajar mencari buku, mencari artikel, tapi library itu difungsikan ada room-room yang kayak gini nih, bisa kita discussion ya. Ada bisa grup discussion, ada room ini, ada room itu, banyak room-room yang kita duduk bersama, bisa kita berdiskusi dengan teman-teman. Nah, jadi
Tidak hanya untuk mencari buku, mencari artikel, tapi juga bisa bekerja di sana. Ya betul Prof, karena pendidikan sejati itu pun memerlukan komunikasi Prof. Agar pemikiran kritis maka kita harus berdialog satu sama lain, betul nggak Prof? Ya, Berarti betul. kalau terkait dengan pendidikan, perbedaan pendidikan ataupun budaya akademik di Malaysia sama Indonesia, harapan Prof gimana sih untuk terkait dengan pendidikan kita? Oh, kalau kita lihat masa saya kuliah dulu ya, kita sudah bisa mengikuti, apalagi kemarin di bawah kepemimpinan yang luar biasa transisi ya, dari rektor-rektor sebelumnya ada rektor Pak Prof Genefri sudah menjalin kerjasama ke beberapa negara di luar negeri, termasuk di UM tempat saya berkuliah. Lalu dilanjutkan oleh rektor yang sekarang Bapak Kris Madinata, itu sudah jauh lebih baik, boleh dikatakan kita sudah bisa berjalan beriringan dengan universitas maju lainnya Prof. Ya, yang sudah dianggap maju di negara tetangga kita Malaysia. Ya. Oke. Waduh Prof. Nah, terkait dengan hal itu Prof, berarti kita semoga ke depannya pimpinan kita sudah mengejar kemajuan dari negara-negara maju, maka para mahasiswa pun seperti kita ini Prof, yang S1 khususnya S1 ini Prof, Pegoners, kita harus lebih, kesadaran kita harus lebih tinggi lagi nah Prof, untuk bisa mencari sumber, bisa mencari referensi dengan lebih giat lagi. Nah, terkait dengan itu Prof, bagaimana proses belajar mengajar di sana di Malaysia tadi Prof, khususnya pembimbingan di Malaysia Prof, bedanya dengan pembimbingan di Indonesia Prof? Kalau tadi kan kalau tadi kan ini Prof, proses belajarnya ataupun budaya akademinya, kalau ini pembimbingannya Prof, bagaimana? Kalau pembimbingan, karena saya ngambil PhD ya, hubung kita dengan supervisor itu luar biasa, dekat ya. Dekat. Kalau kita mau datang, itu bikin appointment. Misalkan saya sampaikan, Prof, saya akan nanti menemui Prof terkait dengan bimbingan ini. Itu betul-betul dibaca. Ya. Halaman by halaman, paragraf baris per baris itu dibacanya. Kata per kata dibaca. Kelebihan titik aja satu tahu itu pembimbing saya itu. Ini kata saya kan, dan seterusnya kan 3 titiknya. Selalu saya tambah titik terakhir full stop gitu kan. Kan 4 titiknya itu tahu dia. Only need 3 dot, no need 4 dot katanya. Enggak perlu 4 dot, 4 titik. Sampai ke situ juga tahu ya kata saya kan. Jadi bimbingan di sana itu sangat dimudahkan. Dosen itu aktif memantau mahasiswanya. Kenapa begitu? Kalau di sana tuh kalau dosen bisa mendapatkan student PhD dan menambahkan student PhD, dia dapat allowance dari kampus, reward. Oh, dapat reward. Dapat allowance di kampus atau reward dari kampus. Ya lumayan lah untuk memotivasi dosen tersebut. Jadi orang berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik untuk student PhD-nya, untuk menamatkan student PhD-nya yang berkualitas dan juga pada waktu yang tepat, atau 3 tahun kah, 4 tahun kah gitu. Berarti saling timbal balik ya Prof, terkait dengan bimbingan. Pembimbingnya semangat untuk membimbing kita, kita pun semangat untuk dibimbing oleh mereka, betul nggak Prof? Ya, betul. Nah, semoga kita nanti dapat menerapkan hal itu di berbagai jurusan ataupun berbagai kampus lainnya di dalam negeri ya Prof, agar bisa kita mengejar kemajuan dari negara-negara maju Prof. Ya, betul. Nah, kalau terkait dengan pelajaran ini Prof, pelajaran yang bisa diambil lah dari pengalaman Prof tadi dalam melanjutkan studi S3 di Malaysia itu, apa yang bisa diterapkan di Indonesia Prof? Nah, jadi apa yang Prof bawa dari universitas di luar negeri tadi ke dalam negeri, dan bagaimana penerapannya Prof? Terkait dengan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris, itu pasti ya. Mereka itu speak hari-hari itu in English. Jadi memang campur-campur bahasa Melayu, tapi Melayunya itu udah agak kurang gitu. Bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya. Yang kedua, kemampuan kita menggunakan kemajuan teknologi dalam menunjang studi kita juga penting. Nah, itu 2 hal tadi kalau kita akan ke luar negeri itu sangat penting sekali. Yang satu lagi, kemudahan kita untuk menyesuaikan diri dengan misalkan culture di sana. Tidak terlalulah kita memakan waktu yang lama untuk culture shock. Ada orang tinggal di luar negeri 2 tahun masih juga culture shock. Kalau orang culture shock tidak bisa menulis. Bisa ya Prof. Kalau mengalami culture shock itu apa? Kayak beruduk kita. Kalau kampus-kampus ke luar negeri ya, bukan negara muslim ya, mau beruduk aja tidak bisa leluasa. Tak ada tempat beruduk, kita cuma cuci muka. Nanti kita kaki aja dioles-oles, dengan kaki dioles dengan air kan kayak gitu. Itu tuh kadang orang tidak bisa menerima. Itu dia tidak nyaman untuk
studinya dia. Berarti kita harus penyesuaian yang kuat. Ya, mudah penyesuaian dan kita itu fokus kepada tujuan kita. Hal-hal yang dianggap kendala itu jangan terlalu kita ambil perhatian, tetapi apa kira-kira yang memotivasi kita untuk tamat pada waktu yang kita rencanakan. Nah, berarti pelajaran yang dapat kita ambil, kita harus mampu belajar bahasa Inggris ya enggak Prof. Penyesuaian, jangan terlalu enak atau berada di zona nyamannya ya Prof. Kita harus bisa penyesuaian diri kita dengan budaya-budaya luar ataupun lainnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Prof, sebelum kita mengakhiri perbincangan yang sangat seru ini Prof, terkait dengan capaian tertinggi Prof ini yang telah didapatkan, yaitu menjadi seorang guru besar. Nah, bisa diceritain nih Prof, perjuangan Prof dalam mencapai guru besar tersebut. Kalau tadi kan PhD-nya, kalau sekarang perjuangan Prof untuk mendapat gelar guru besar. Terima kasih Alif dan Techoners. Jadi saya masuk ke UNP atau IKIP pada masa itu di tahun 98 Februari 1 Februari 98, SK-nya dari Jakarta. Lalu 2 tahun saya mengabdi, disuruh sekolah untuk studi S2. Setelah balik dari studi S2, saya mengejar kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, dosen itu kan ada jabatannya. Pangkatnya kayak PNS yang lain lah, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C. Sekarang saya berada pada posisi 4B dengan jabatan fungsional lektor kepala. Nah, saya rutin untuk naik pangkat, tertib ya. Sekali berapa tahun itu saya sudah naik pangkat, naik jabatan. Kalau di angkatan teman-teman yang masuk di FEUNP ini, saya termasuk cepat untuk naik pangkat dan naik jabatan. Di tahun 2013, itu Ibu sudah memperoleh lektor kepala. Lektor kepala itu tidak semua orang bisa. Untuk yang muda-muda, itu Ibu termasuk yang cepat. Makanya kalau ada syarat-syarat tertentu, syarat masuk ada lektor kepala, Ibu lah waktu itu yang paling kecil, selebihnya senior-senior. Nah, setelah lektor kepala kita harus rajin publikasi. Nah, karena Ibu dipercaya memegang tugas tambahan lebih kurang 20 tahun, kesibukan di prodi kah, di jurusan kah, itu luar biasa, sehingga jarak antara lektor kepala ke guru besar atau profesor itu lumayan lama, dari 2013 sampai tahun 2024 ya. 2013, 2024 sekitar lebih kurang 11 tahun. 11 tahun. Oleh gelar tersebut, Prof. Jadi sudah memasukkan di tahun 2020 guru besar saya lalu terkendala karena menurut tim PAK UNP kurang sedikit poinnya menurut tim penilai. Waktu itu banyak yang saya masukkan, kurangnya cuma 2, sekian. Nah, lalu saya disuruh menambah jurnal Scopus agar posisinya lebih kuat. Nah, untuk memperoleh jurnal Scopus itu yang penting SJR-nya di atas berapa lupa saya. 0,2 kalau tidak salah saya. Nak mesti saya publish di Q1, Q2, Q4 aja boleh, atau Q3 juga boleh. Yang penting dia memiliki SJR di atas 0,2 kalau tidak salah ya. Itu aja sudah memenuhi. Nah, karena publikasi itu memerlukan waktu yang panjang, saya sudah menulis di tahun 2021, lalu dicoba submit ke beberapa jurnal dengan tim ya. Ternyata tidak ada kejelasan dari jurnal yang kita tuju. Sudah 9 bulan menunggu, belum juga dijawab segala macam. Submit lagi ke jurnal ini, ditolak. Submit jurnal ini, ditolak. 4 kali lah waktu itu disubmit dengan tim ya. Akhirnya Ibu berpikir sepertinya mungkin Ibu setelah Ibu tidak lagi dengan tugas tambahan sebagai kaprodi S2 dan S3, MM dan dokter pada waktu itu. Nah, waktu Ibu mulai luang dan pada waktu itu Ibu mungkin Allah takdirkan mungkin harus submit melalui tangan Ibu gitulah. Akhirnya Ibu ya kunci satu lagi, Ibu selalu berkumpul dengan mahasiswa. Yang muda-muda ini kan mereka banyak ide-ide segala macam. Iya, betul, Prof. Nah, akhirnya Ibu submit sendiri dan bertimlah dengan teman-teman mahasiswa. Nah, alhamdulillah Allah izinkan setelah Ibu submit artikel itu ternyata accepted dan menunggu waktu lebih kurang berapa lah waktu itu untuk bisa terbit, lebih kurang 7 bulan tak berapa, lalu terbitlah publish artikel tadi di tahun Januari 2024 dan itu harus dikonekkan dulu ke Scopus. Untuk dikonekkan ke Scopus perlu waktu 4 minggu
atau 6 minggu. Alhamdulillah sudah terkonek ke Scopus. Lalu artikel keluar, ternyata Allah takdirkan pula ibu harus berangkat haji. Nah, ibu berangkat haji, ibu disibukkan manasik haji mulai dari Oktober tahun 2023, berangkat haji bulan Mei, ibu pulang bulan Juni tahun 2024. Ternyata ibu lagi di Tanah Suci, keluarlah informasi dari Jakarta bahwasanya sudah mulai bisa kembali untuk mengusulkan kenaikan jabatan ke guru besar dan lektor kepala setelah lebih kurang 2 tahun dibekukan atau vakum 2 tahun karena Dikti membuat aturan baru tentang kenaikan jabatan dosen di Indonesia ini, sehingga sudah 2 tahun lebih dosen menunggu tidak bisa naik jabatan ke guru besar dan lektor kepala maupun ke lektor karena aturan yang dibekukan tadi. Alhamdulillah, mungkin itu semacam berkah yang Allah berikan ibu selagi haji. Lalu ibu masukkanlah dokumen-dokumen itu, dibantu oleh adik-adik dosen muda dan juga mahasiswa. Itu tadi ibu banyak dibantu oleh mahasiswa. Dibantu oleh mahasiswa untuk menyiapkan dokumen-dokumen ibu tadi, baik mahasiswa ibu S1, S2, S3, itu membantu ibu itu. Lalu ternyata ada sedikit proses itu kita harus menjelaskan klarifikasi terkait dengan ketersediaan guru besar yang ada di FEB UNP ini, khususnya manajemen keuangan. Itu ditanya oleh orang Jakarta, maka ibu harus memberikan klarifikasi. Nah, di situ dalam jabatan itu diperlukan juga kegigihan. Jika ada problem sedikit, kita jangan menyerah. Kalau kita ada problem, kita diskusi. Dengan siapa kita diskusi? Tanyalah. Patut dengan rektor, ya ibu hubungi rektor. Apakah dengan WR3 atau dengan senior-senior orang lain, ibu diskusikan itu. Apa bahasa yang tepat untuk memberikan klarifikasi ke Jakarta. Ibu diskusi dengan teman-teman dari fakultas lain juga. Alhamdulillah setelah diberikan klarifikasi, ternyata mungkin asesor kan manusia juga ya. Dia melihat pemahamannya guru besar keuangan itu sudah ada 3, padahal belum ada, baru lektor kepala. Nah, setelah itu alhamdulillah disetujuilah kenaikan jabatan ibu ke guru besar atau profesor itu pada bulan 9 tidak salah ibu, 9 Desember tahun 2024. Baru iya, selang waktu beberapa itu ternyata UNP sudah menyiapkan tanggal barale, ibaratnya para guru besar atau pengukuhan pada tanggal 18. Ibu dalam waktu 9 hari itu menyiapkan dokumen-dokumen pengukuhan guru besar. Lumayan banyak dokumennya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan dan dokumen-dokumen itu bisa selesai dan ibu bisa ikut pengukuhan bareng-bareng dengan teman-teman lain di UMP yang ada pada waktu itu 24 orang. Langsung dalam waktu terdekat, Prof. 9 hari membuat orasi ilmiah pengukuhan guru perjuangannya besar. Bertahun-tahun ya, Prof. Untuk kepengukuhannya 9 hari begitu. Ya, biasa nikmat yang diberikan Tuhan, Prof. Iya, betul-betul. Berarti prinsip Prof itu seperti jenjang lah ya, Prof. Kita kalau bisa memang memperoleh ke yang lebih tinggi lagi untuk menghasilkan yang lebih tinggi, betul nggak, Prof? Selain itu juga, Prof, tadi banyak juga tantangan untuk memperoleh guru besar tadi ya, Prof. Tidak semulus apa yang dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya, Prof. Luar biasa. Betul. PhD aja tantangannya sangat besar ya, Prof. Apalagi untuk memperoleh jabatan tertinggi tadi ya, Prof. Dari PhD, dari S3 tadi untuk memperoleh ke guru besar tadi, Prof. Wah, nggak terasa nih, Prof. Begitu sangat menginspirasi kisah perjalanan dari Prof Erni kepada kita, pada mahasiswa S1, S2, S3 yang ingin mengemban pendidikan ke yang lebih tinggi lagi dan ingin memperoleh jabatan atau memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi, dan tentunya berguna bagi pendidikan di dalam negeri, berguna bagi bangsa kita, berguna bagi negara kita. Nah, begitu luar biasa nih, Prof. Kalau pertanyaan tentang yang berat tadi kita mungkin sudah sampai di sini, Prof. Udah sampai finish lah ke karir. Cerita kayak mana dapat karir terakhir Prof ini, karir tertinggi. Nah, sedikit untuk merilekskan kita ini, Prof, sama Pegoners, tanggapan Prof terkait dengan organisasi di masa Prof kuliah pada manajemen sama di belakangan ini, Prof, di baru-baru ini, di tahun ini, bagaimana organisasi mahasiswa ya? Organisasi mahasiswa. Kalau saya perhatikan sekarang malah jauh lebih berkembang. Kalau zaman dulu tuh saya kuliah kan di Andalas waktu itu ya. Ada juga hima, kegiatan hima, ada juga pertukaran pelajar atau student melalui ISEC. Kalau lihat di UNP malah lebih banyak lagi bidang-bidang yang lain. Mungkin di kampus lain juga begitu ya, saya tidak mantau lagi. Begitu banyak aktivitas mahasiswa maupun pertukaran pelajar ke luar negeri ada kan? Saya lihat ada di Fakultas Ekonomi, ISMA.
dan didukung oleh program-program yang ada di Dikti, dan mahasiswa pun punya kreativitas. Ada juga yang punya bakat ke seni, kapanpun ada acara mahasiswa itu sudah ready, ada bakat untuk jadi MC, kemudian jadi kayak gini nih, jadi podcaster kayak gini. Jauh lebih berkembang, dan komitmen lembaga atau kampus pun untuk mendukung organisasi mahasiswa itu juga jauh lebih besar dibandingkan pada masa-masa saya kuliah dulu ya, yang saya rasakan dengan segala keterbatasan lah kondisi pada masa itu. Nah, sekarang itu mahasiswa itu adalah sebagai sebagai komponen yang penting di dalam sebuah lembaga pendidikan atau universitas, sehingga bagaimana mahasiswa kita nanti tamat mendapatkan pekerjaan yang bagus atau membuka lowongan kerja bagi para rekan-rekannya itu bisa diasah melalui kegiatan organisasi. Melalui kegiatan organisasi bagaimana mereka berkomunikasi, berdialog dan bernegosiasi. Itu nanti juga mempengaruhi daya juang mereka nanti saat bekerja. Wah, luar biasa Prof. Berarti itu perbedaan bagaimana organisasi di masa Prof sama di masa kita ini Prof. Dimana dulu akses itu lumayan sulit, betul ya, Prof. Betul. Kalau sekarang bahkan kita difasilitasi oleh kampus, negara ataupun lainnya. Nah, jadi diharapkan kepada mahasiswa yang berorganisasi untuk dapat berkomunikasi, berkolaborasi dan menyampaikan idenya kepada khalayak ramai dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, karena sudah difasilitasi dan memang perbedaannya jauh daripada tahun-tahun sebelumnya atau bahkan di zaman Prof masih melaksanakan kuliah S1. Wah, nggak terasa nih Prof udah berada di akhir perjumpaan kita, perbincangan kita di podcast Pendidikan Ekonomi kali ini Prof. Nggak terasa nih Prof. Nah, jadi kita meminta Prof untuk melakukan closing statement atau kata-katanya lah kalau biasa dikenal oleh khalayak ramai kepada Pekoners yang ada di layar kaca Prof. Ya, betul. Terima kasih Alif. Iya Prof. Halo Pekoners, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai closing statement pada sesi podcast di Pendidikan Ekonomi di podcast studio ini, yaitu pertama, selaku anak kita selalulah untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu yang pertama. Apa yang kita lakukan selalulah minta ridho ke ibu, ke bapak, dan bagi yang sudah menikah tentu minta doa dan ridho dari suami dan juga anak-anak. Itu yang saya lakukan selama saya baik sebagai anak, sebagai istri maupun sebagai ibu. Apa yang diraih itu mungkin karena ridho orang tua, karena doa-doa orang tua, bukan karena doa kita. Barangkali kita kan tidak tahu, ya kan, doa siapa yang akan dijabah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, patuh kepada pimpinan dalam kebaikan. Kalau disuruh untuk kebaikan kita patuh. Itu yang saya rasakan. Ya, semoga ini juga bisa dijadikan sebagai pegangan hidup bagi para Pekoners ya. Patuh kepada pimpinan dan kebaikan itu perlu. Lalu jadi manusia sebagai insan selalulah berbuat baik, bersungguh-sungguh. Di saat kita maju, maka dukunglah orang lain untuk maju. Jadi kita menarik lebih banyak teman untuk sukses. Janganlah sekali-kali kita berbuat zolim kepada seseorang. Kenapa begitu? Karena kalau kita berbuat zolim, orang yang teraniaya, orang dizolim itu doanya mustajab. Nah, jadi selalulah untuk berbuat baik. Jangan pernah melihat apa imbalan atau apa yang mesti didapatkan. Sepanjang kita ikhlas, selagi kita berbuat baik, pasti Allah akan meridhoinya dan akan memberikan balasan berlipat ganda. Apapun yang terjadi di dalam hidup perlu kesabaran ya. Bersikap positif selalu. Kenapa ujian terlalu besar, kenapa kuliah begitu berat, kenapa ini begitu. Semua orang punya tantangan, punya ujian masing-masing yang diberikan Allah. Tetapi yakinlah untuk bisa naik kelas, kata Ustadz Adi Hidayat begitu ya. Kalau untuk bisa naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi dari kelas 1, kelas 2, pasti ada ujian. Untuk kita naik tingkat, naik kelas pasti ada ujian. Jika ujian Allah datang, maka mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mohon petunjuk, sehingga kita selalu senantiasa di dalam naungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh, jangan khawatir. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh diiringi doa pasti ada hasilnya. Dan selalulah untuk saling bahu-membahu, saling mendukung. Kita sukses. Bukan berarti kita bisa
kita bisa meraih segala sesuatunya sendiri, tetapi kesuksesan kita hendaknya menularkan kepada adik-adik kah, generasi berikut kah, kepada mahasiswa kah, kepada keluarga kita. Jadi apa yang kita raih hanya bagian dari semacam apa yang diberikan nikmat Allah berikan kepada kita, bukan karena usaha kita sendiri, tapi mungkin doa orang tua, pasangan, suami atau istri, anak, atau malah mahasiswa. Menurut saya, kalau saya sendiri ya, apapun yang saya lakukan, saya ngajarin, ibu mau ini loh, ada cak ini ya, mohon ya doanya ya, doakan ibu ya, selalu begitu ke mahasiswa. Jadi kenapa begitu? Ya, mahasiswa itu kan ibaratnya kalau dosen anak didik kita. Mereka tuh ke orang tua, mereka mendoakan dengan tulus. Di kelas kita tidak tahu doa siapa yang dijawab. Kira-kira begitu. Pekoners, terima kasih atas podcast pada hari ini. Kalau salah dan khilaf mungkin datang dari ibu, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa nih Prof. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan pemberian arahannya kepada kita semua dan para pekoners, Prof. Jadi intinya kita harus berbakti kepada orang tua, karena doa orang tua lah yang diijabah, ridha Allah, ridha orang tua. Nah, juga kita ketika membuat kebaikan, jangan sampai kebaikan itu datang pada diri kita sendiri. Jadi kebaikan itu sampaikanlah kepada yang lainnya, dan ilmu kita turunkan kepada yang lainnya, kepada adik tingkat kita ataupun kepada saudara ataupun sanak family. Nah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan di podcast kali ini, pada podcast pendidikan ekonomi. Terima kasih sekali lagi Prof. Erni Masdupi. Betul ya Prof? Nah, jadi closing statement kita udah berada di penutupan Prof. Kalau ingin berkomunikasi dengan Prof. Erni, bisa jumpai langsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang ya Pekoners. Kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait dengan hal-hal pendidikan. Wah, nggak terasa nih Prof, kita harus mengakhiri perbincangan santai kita hari ini di podcast pendidikan ekonomi Prof. Terima kasih sekali lagi Prof. Podcast pendidikan ekonomi ini ada tagline nih, Bu. Jadi kalau misalnya saya bilang podcast pendidikan ekonomi, kita nyautnya the more you know, the more you grow. Oke, bisa kita lakukan bersama, Bu. Kita eksekusi ya, Bu. Oke. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Nah, saksikan terus ya podcast pendidikan ekonomi di YouTube, Spotify, ada di sini. Oke, baik. Saya Alif Al-Amar mundur diri. Saya Prof. Erni Masdupi, SE, MSc PhD, CFP mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian semua pekoners. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.